Try to get them suits that fit. They look like. Hey kaum mageran, balik lagi bersama Den di Mari. Gimana kabarnya? Sehat? Kali ini Den akan mereview sebuah film yang diperankan oleh Babang Jason lagi. Film ini berjudul The Mechanic, dimana di film ini Bang Jason dijebak oleh pimpinannya yang membuatnya harus membunuh sahabatnya sendiri. Bagaimana jalan ceritanya? Tak usah berlama-lama, yuk siapkan posisi magernya. Seperti biasa setelah intro kita mulai alur filmnya. Film akan berfokus pada seorang laki-laki yang bernama Arthur Bishop yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Di awal film, Arthur mendapatkan tugas untuk membunuh seorang kartel narkoba yang paling berkuasa di wilayahnya. Setelah melakukan tugasnya, Arthur berbaur dengan orang yang berada di tempat tersebut, sehingga ia bisa pergi tanpa diketahui. Arthur tinggal di sebuah rumah di sisi danau tengah hutan, di mana di tempat itulah Arthur menggali informasi tentang orang yang akan menjadi target pembunuhannya, dan merancang strategi yang sangat sempurna untuk menghabisi targetnya tersebut. Esoknya Arthur menemui sahabatnya yang bernama Harry, di mana si Harry inilah yang selalu memberikan Arthur pekerjaan. Singkat cerita, Arthur pun kembali ke rumahnya untuk melihat misi selanjutnya. Namun betapa terkejutnya Arthur saat tahu jika target pembunuhan selanjutnya ialah sahabatnya sendiri, Harry. Karena takut jika itu kesalahan teknis, Arthur pun meminta pimpinannya untuk meluangkan waktu dan bertemu dengannya. Arthur pun bertemu dengan pimpinannya, dan alasan pimpinannya meminta Arthur membunuh Harry adalah karena Harry telah membelot dari organisasinya dengan menyebarkan semua informasi perusahaannya ke dunia luar yang membuat terjadinya korban atas perbuatannya tersebut. Pimpinannya juga memperlihatkan data keluar masuknya uang yang sangat fantastis yang diterima oleh Harry. Arthur pun diberikan dua pilihan, apakah ia yang akan membunuh Harry atau Harry akan dibunuh dengan cara sadis oleh pembunuh bayaran lainnya. Karena Arthur sangat menyayangi Harry, Arthur pun memilih untuk membunuhnya agar Harry tak merasakan penderitaan yang sangat panjang. Esoknya Arthur pun merancang strategi untuk membunuh Harry. Malamnya Arthur menelpon Harry dan memintanya untuk pergi ke tempat parkiran dengan meyakinkannya jika ia dalam bahaya. 15 seconds to get to the service elevator. Betapa terkejutnya Harry ketika tahu jika Arthur lah yang akan membunuhnya. Namun Harry pun merelakan dirinya dibunuh jika yang melakukannya adalah Arthur. Bahkan Harry pun sempat memberikan pistol warisan turun-temurunnya pada Arthur sebagai alat untuk membunuhnya. Dan dengan berat hati Arthur pun membunuhnya. Setelah itu hari-hari Arthur pun dijalani dengan halang karena rasa bersalah yang menyelimutinya. Saat Arthur mengunjungi makam Harry, ia bertemu dengan anaknya Harry yang bernama Stephen. Kemudian Arthur mengantarkan Stephen ke rumah almarhum ayahnya yang hendak disita oleh bank keliling. Beberapa hari kemudian Stephen menemui Arthur untuk meminta pekerjaan. Walau awalnya menolak, pada akhirnya Arthur mengajak Stephen untuk bekerja bersamanya. Arthur mengajarkan Stephen untuk beradaptasi untuk misi pertama yang akan ia jalani, di mana Arthur membeli seekor anjing dan meminta Stephen untuk pergi ke sebuah kafe 1 jam setiap hari. Beberapa hari kemudian, Arthur mengajak Stephen untuk pindah ke rumahnya karena rumah almarhum ayahnya sudah disita oleh bank. Dan di sela-sela waktu kosong, Arthur pun melatih Stephen menembak di halaman belakang rumahnya. Setelah itu, Arthur mengajak Stephen untuk membunuh seorang penjual senjata ilegal untuk memberikan contoh bagaimana cara membunuh yang baik dan benar. Dan dengan keahliannya, Arthur dapat dengan mudah membunuh tanpa menimbulkan keributan sedikit pun.
Arthur juga menyiapkan sebuah cara agar korbannya terlihat seperti bunuh diri. Setelah menjalankan misinya, Arthur dan Stephen pun pulang. Di rumah, Stephen hendak menyalakan alat musik, namun Arthur melarangnya. Don't ever touch this. Singkat cerita, Arthur memberitahu Stephen tentang target yang akan ia bunuh. Ia adalah seorang pembunuh bayaran dari kelompok lain. Dan orang itu sering Stephen temui di kafe tempat ia ngopi bersama anjingnya. Ternyata Arthur meminta Stephen rutin mengunjungi kafe tersebut ialah karena sebagai rencana agar targetnya tersebut tertarik pada Stephen. Karena memang targetnya ialah seorang penyuka sesama jenis. Dan benar saja, targetnya itu mengajak Stephen untuk pergi bersenang-senang bersamanya. Sebelum Stephen menjalankan aksinya, Arthur membuat sebuah ramuan untuk dituangkan ke minuman targetnya yang akan membuatnya modar dalam waktu yang singkat. Namun Stephen tak menjalankan misi yang diinstruksikan oleh Arthur, melainkan ia ingin membunuh targetnya tersebut dengan caranya sendiri. Namun rencana Stephen tak berjalan dengan baik karena targetnya tersebut sangat tangguh luar biasa. Walaupun Stephen terluka berat, namun akhirnya ia bisa membunuh targetnya tersebut. Singkat cerita, setelah Arthur mendapatkan bayaran, ia mendapatkan misi kembali untuk membunuh seorang nabi palsu. Walau awalnya sempat menolak, Arthur menerima tawaran tersebut karena bayarannya yang sangat besar. Arthur dan Stephen pun mulai menjalankan misinya tersebut. Setelah memastikan targetnya telah modar, Arthur dan Stephen pun bersembunyi. Sialnya, Stephen menjatuhkan baut yang membuat pengawal targetnya tersebut mengetahui keberadaan mereka. Dan aksi tembak-menembak pun terjadi. Setelah mereka menghabisi para penjaga di sana, mereka pun kabur dengan cara terpisah. Di perjalanan pulang, Arthur melihat seseorang yang ia kenal dan dianggap menjadi korban atas pengkhianatan Harry sebelumnya. Arthur pun menanyakan kenapa dia masih hidup. Namun ternyata dialah orang yang menembak rekan-rekannya sendiri ketika menjalankan sebuah misi. Dan itu perintah dari pimpinan untuk menjebak Harry agar Arthur mau membunuhnya. Lalu ia dipalsukan kematiannya agar terbebas dari kejaran Arthur. Karena merasa dipermainkan, Arthur pun membunuh orang tersebut. Saat hendak pulang di pelabuhan, Arthur disergap oleh anak buah pimpinannya. Namun bukan Arthur namanya jika tak bisa menghabisi mereka. Karena dirasa Stephen dalam bahaya, Arthur pun menelponnya. Berbekal arahan Arthur, Stephen pun berhasil menghabisi mereka semua. Setibanya di rumah, Arthur mengajak Stephen untuk menyerang pimpinannya dan meminta Stephen untuk mengumpulkan senjata untuk melancarkan aksinya tersebut. Namun sialnya, ketika Stephen sedang mengumpulkan senjata, ia menemukan senjata milik almarhum ayahnya. Dan ia menyimpulkan jika Arthurlah yang telah membunuhnya. Singkat cerita, mereka berdua menemui bodyguard si pimpinan untuk menanyakan keberadaan pimpinannya saat ini. Karena tak mau bilang, Arthur pun melakukan sedikit drama hingga akhirnya ia mengatakan di mana keberadaan pimpinannya tersebut. Setelah mendapatkan informasi, Arthur pun menelpon pimpinannya dengan mengatakan jika ia sudah berada di dalam gedung tersebut. Mendengar itu, pimpinannya pun panik dan ketakutan. Ia langsung mengumpulkan anak buahnya guna melindunginya. Anak buahnya pun membawanya keluar dari gedung tersebut, berniat memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Tanpa mereka sadari, itu hanyalah jebakan Arthur, di mana Arthur bertujuan untuk mengeluarkan pimpinannya tersebut dan menghabisinya di luar gedung tersebut. Dan misi balas dendam pun dimulai.
Setelah semua anak buahnya tewas tak tersisa, Arthur dan Stephen pun membunuh pimpinannya tersebut. Lebok siap. Fuck you. Setelah misi pembalasan selesai, Stephen berniat untuk membunuh Arthur sebagai pembalasan dendam yang telah membunuh ayahnya dengan menembak mobilnya yang sedang diisi bensin di sebuah SPBU. Dengan meledaknya mobil itu, Stephen menganggap jika Arthur telah mati. Stephen pun pulang ke rumah Arthur dan melanggar setiap larangan yang Arthur buat. Karena merasa menang, ia tak lagi menuruti perintah seorang Arthur. Ia pun memutarkan lagu dan pergi dengan menggunakan mobil kesayangan milik Arthur. Sebuah kesalahan bagi Stephen karena tidak menghiraukan surat yang ditulis oleh Arthur untuknya yang berada di dalam mobil tersebut. Di mana di dalam surat itu tertulis, "Mun siang ngabaca ieu siapa Benar saja, tak lama kemudian keluar api dari pemutar lagu itu yang langsung membakar habis kediaman Arthur. Dan mobil yang dinaiki oleh Stephen meledak saat itu juga. Flashback beberapa jam sebelumnya terlihat di CCTV memperlihatkan jika Arthur ternyata sudah keluar dulu dari mobil sebelum Stephen meledakkan mobil tersebut. Film ditutup dengan Arthur yang berjalan petang-tang-peteng-teng. Tamat, ending yang sangat mengesakmatkan. Kalau sudah Jason Statham yang main, gak bikin bosen nontonnya. Dan selalu memukau kalau sudah berperan sebagai pembunuh berdarah dingin. Oh iya, film ini dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Simon West. Walau film ini IMDb-nya 6,6/10, namun secara keseluruhan film ini keren abis. Sekian dulu untuk rekap film kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan komentar yang mendukung dan tekan tombol like dan subscribe-nya. Mewakili kaum mageran, Den pamit undur diri dan sampai jumpa di alur film berikutnya.